Pada momen kalender ini, Selasa 15 April 2025, perkara supernatural kembali terhubung kepada pengalaman keseharian saya yang menyatakan bahwasanya dari aparat berwenang keterkaitan versi lainnya kronologi perkara supernatural Veteran ID 666 ruang kol discovery ini. Yang mana konteksnya sedikit kurang jelas, namun saya coba untuk merangkumkannya karena juga sepertinya berversi-versi konfirmasinya ini. Kontennya menyatakan dalam satu sesi konfirmasinya di malam ini bahwasanya kronologi perkara yang ID 666 Kol Discovery ini sesungguhnya menyangkut konspirasi pihak peradilan dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian sepertinya dalam satu sesi konfirmasinya, konspirasi ini sesungguhnya menyangkut kepada Islamiyah Indonesia. Konteksnya menyatakan kurang lebih sepertinya begitu. Yang keterkaitan kepada Bapak Adi Bana Ginting di dalam pertemanannya, konteks terhubung menyatakan kurang lebih demikian bahwasanya Bapak Adi Bana Ginting ini, orang tua kandung saya, di dalam pertemanannya berseteru ataupun bertikai keterkaitan kebenaran agama. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Yang serta-merta juga saya mendapatkan messaging juga sepertinya atas nama delegasi Bapak Adi Bana sendiri, yang menyangkut sesungguhnya tentang keberpihakan Bapak Adi Bana Ginting kepada Kristiani dalam politik, yang tanpa sengaja bertikai dengan pertemanannya. Konteks menyatakan sesungguhnya terselundup di dalam percakapan pertemanan tersebut tanpa disadari ataupun mungkin tanpa sengaja oleh Bapak Adi Bana Ginting. Yang mana konteksnya juga menyatakan dalam momen yang terpisah ataupun bersamaan pula, Bapak Adi Bana Ginting ini juga merupakan sosok pro kontra keterkaitan monumental nasional Indonesianya, termasuk atas nama kalangan Kristiani, yang diantaranya juga kalangan etnik Bapak Adi Bana Ginting sendiri, suku Karo. Konteksnya menyatakan secara bersamaan ataupun terpisah demikian. Yang mana Bapak Adi Bana ini, orang tua kandung saya, dinyatakan sungguhnya disenter ataupun disatroni kalau bahasa Betawinya,
disatroni keterkaitan keseharian pertemanannya, baik dari kalangan pertemanan Islamnya maupun kalangan pertemanan Kristianinya, termasuklah di dalamnya sukunya sendiri, suku Karo dan suku Batak. Ya, suku Nias pun termasuk kalau memang ada suku Nias, karena saya juga menyampaikan secara rangkuman ini konteksnya. Sosok Bapak Adi Bana ini dan juga Ibu Sulatina ini menyatakan pro kontra sebenarnya keterkaitan monumental nasional Indonesianya yang tercatat termasuk di dalam buku Insinyur Soekarno. Konfirmasinya kemudian saya sanggupi untuk mengevaluasinya ya. Katanya sungguhnya supernatural ini berasal dari kalangan Islamiyah, dari pertemanan Islam Bapak Adi Bana Ginting. Demikianlah kurang lebih yang kemudian terselundup di dalamnya etnik dimaksud, etnik Karo, etnik Batak, serta juga mungkin etnik Nias ya. Kontennya menyatakan berlarut sebenarnya itu pertikaian agamis Bapak Adi Bana di dalam pertemanannya, yang sungguhnya tanpa sengaja berawal dari bercakap-cakap tentang Yesus Kristus. Bapak Adi Bana Ginting ditanya seluruh tentang Yesus Kristus, dan juga keterkaitan Bapak Adi Bana ini monumental nasional Indonesia yang sepertinya diharapkan berpindah agama kepada Islam, ataupun mungkin mengingatkan riwayat keislaman Bapak Adi Bana yang termasuk kekerabatannya dengan kalangan orang Jawa. Konten menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana, orang tua kandung saya, dalam riwayatnya di tahun milenit ini, dari dasar juga informasi keluarga, sudah Kristiani, memang pro Kristiani, beragama Kristen lah begitu. Dan tanpa sengaja bercakap-cakap seluruh dengan perkawanannya ataupun kekerabatannya kalangan orang Jawa yang menyangkut tentang Islam dan Yesus Kristus. Untuk menyatakan percakapan ini ataupun pertentangan ini berlarut-larut tanpa disengaja ataupun keterkaitan karakter kedua pihak yang memang sudah orang tua katanya. Bapak Adi Bana pun memang sudah orang tua, dan kekerabatan pertemanannya dengan kalangan Jawa tersebut pun sudah orang tua. Dengan secara bersamaan juga hobi laga ayam, sama-sama hobi laga ayam. Ketemuan sesama veteran, sesama kekerabatan RPK, keluarga RPK, main hobi laga ayam, main kartu, ketemuan hari-hari. Yang mana konteks konfirmasinya menyatakan termasuk juga dari kalangan Intel, sepertinya Intel polisi untuk sesi yang selanjutnya, untuk sesi yang lainnya ini selanjutnya. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana pun berperkara sebenarnya keterkaitan hobi main laga ayam.
hobi laga ayam dengan pertemanannya dimaksud tadi kalangan orang Jawa, termasuk juga etnik Karo, Batak begitu kan, dalam hari-harinya katanya. Dan informasinya juga menyatakan karena kehobiannya tersebut ditangkap polisi, katanya menyatakan begitu. Ya, ada beberapa kali ditangkap polisi, ditangkap lagi, lagi-lagi ditangkap. Konteknya menyatakan bersama pertemanannya tersebut duduk-duduk di warung, jumpa kekerabatan, keluarga RPK, pertemanan dengan kalangan Jawa, suku Jawa, mengenang masa lalu, bercakap-cakap, sambil juga hobi main laga ayam, termasuk juga main kartu, main judi kartu. Ditangkap. Ditangkap polisi, ditangkap intel. Ada RPK main ayam, hari-hari ketemuan di warung kopi. Konteknya menyatakan kurang lebih demikian lah. Lalu proses di kantor polisi pun berlangsung, proses hukumnya pun berlangsung sesamanya, termasuk pertemanannya, kekerabatannya, kalangan keluarga RPK ataupun kalangan kerabatan Jawanya Bapak Adibana ini sama-sama ditangkap di kantor polisi lah, diproses, ganti perkara, kurang lebih demikian kan. Konteknya menyatakan begitu. Berlarut waktu, kontek terhubung menyatakan Bapak Adibana ini diperhatikan secara khusus, secara tersendiri dia diperhatikan, yang mana konteknya menyatakan sungguhnya ini adalah suatu konspirasi penangkapan yang kurang akurat sebenarnya, pemahaman penalaran dari Bapak Adibana mungkin mengira keterkaitan hobi main laga ayam sudah sampai diperkarakan ke pengadilan, yang mana konteksnya menyatakan Bapak Adibana ini kena vonis sebenarnya, divonis tembak mati, hukuman mati oleh peradilan, namun tidak jadi eksekusi. Cari-cari info kasusnya laga ayam, namun secara rahasia saya dikonfirmasi sungguhnya ini keterkaitan pertikaian, perseteruan tentang keislaman. Hasil dari bercakap-cakap yang berlarut antara Bapak Adibana dan kalangan kerabatnya yang orang Jawa, menyangkut tentang Yesus Kristus, pro kontra keterkaitan Bapak Adibana tetap bertahan dengan kekristenannya sejak tahun-tahun monumental nasional Indonesianya. Konteknya menyatakan berakhir dengan peradilan tersebut yang beralasan kurang bisa diterima. Kasusnya katanya laga ayam, main poker, main judi katanya. Namun saya sudah dapat informasinya. Demikianlah kemudian supranatural ini muncul. Konteknya menyatakan keterkaitan pembuktian kebenaran ketuhanan sebenarnya, keterkaitan pembuktian kebenaran agama dari Islam sebenarnya. Konteknya menyatakan demikian. Dari kekerabatan, keluarga, pertemanan lama, suku Jawa,
Resimen Komando Angkatan Darat Bapak Adi Bana, yang tidak diakhiri dengan bersalam-salaman ataupun meredakan pertikaian tersebut. Berawal dari bercakap-cakap sebenarnya, dan selanjutnya bertengkar tentang kebenaran ketuhanan tersebut. Kristen apakah Islam? Islam apakah Kristen? Keterkaitan Yesus Kristus sebagai juru selamat ataukah Muhammad sebagai wakil dari Tuhan? Konfirmasinya kurang lebih seputaran itulah sebenarnya. Yang mana mereka ini sudah sama-sama orang tua, sudah sama-sama bangkotan, veteran perang kemerdekaan, Resimen Komando Angkatan Darat. Tahun-tahun melintang ini nongkrong-nongkrong, main hobi laga ayam, main kartu di warung kopi, sambil pula berseteru bertengkar soal agama antara Islam dan Kristen. Sampai-sampailah muncul fenomena supernatural ini, yang mana konteksnya menyatakan pihak yang bersikeras sebenarnya dari pihak Islam. Demikianlah Bapak Adi Bana ini dan keluarganya mengalami kebingungan. Perkara ini sebenarnya bagaimana urusannya? Dan konteks pun menyatakan bahwasanya terselundup di dalam perkara tersebut atas nama suku Bapak Adi Bana sendiri, suku Karo, suku Batak, yang termasuk juga suku Nias. Kendati pun Bapak Adi Bana pro kepada kekristenannya dalam bertikai kurang lebih serupa begitu dengan kerabat Jawa ataupun kalangan veteran sesama RPK. Konteks menyatakan terselundup sebenarnya intrik ataupun ketidakberpihakan ataupun konspirasi selanjutnya bersama kalangan kekerabatan suku Jawanya Bapak Adi Bana ini dari kalangan etniknya sendiri, etnik Karo dan etnik Batak, sebagai juga pihak yang berstatus ketersangkaan fenomena supernatural yang dimaksudkan. Konteks yang menyatakan keterkaitan latar belakang kecemburuan Monumental Nasional Indonesia Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Keterkaitan juga tentang buku Revolusi Insinyur Soekarno yang mencatat nama Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Konteks menyatakan atas nama ini Karo dan ini Batak yang tidak mengutarakan secara gamblang ketidaksenangannya ataupun ketidakberpihakannya, kendati pun sama-sama Kristen, kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Tercatat di dalam buku Revolusi Insinyur Soekarno, Monumental Nasional Indonesia, Adi Bana dan Ibu Sulatina. Dicemburukanlah, dibantahin, pro kontra, kontroversi terjadi, ketidaksenangan dari suku Bapak Adi Bana sendiri. Konteks yang menyatakan demikian secara terselundup urusannya berbarengan dengan pertentangan, pertikaian, debat kusir, saling argumentasi yang menyangkut kekristenan dan Islam di antara Bapak Adi Bana dan kekerabatan
suku Jawanya, Islam atau Kristen. Kenapa tidak pindah agama? Sejak dari dulu juga pernah jadi Islam, konteksnya menandakan bertikailah. Dan berakhir acara peradilan sebenarnya yang tidak diterima oleh Bapak Adi Bana. Kena vonis hukuman mati. Kasusnya laga ayam. Kasus main judi, main poker di warung kopi dengan orang Jawa. Kawan-kawan lama Bapak Adi Bana sama-sama ditangkap polisi, sering-sering di kantor polisi. Bayar ganti kerugian urusan penangkapan laga ayam. Kontennya menyatakan Bapak Adi Bana mengelak pada akhirnya, ataupun kurang bisa memahami urusan alasan pengadilan vonis mati tersebut. Dan informasikan sebenarnya pada momen hari ini, ya memang itu hanyalah alasan. Sesungguhnya tentang pertikaian tersebut yang terselundup pula urusan intrik ketidaksenangan terhadap status monumental nasional Indonesia Insinyur Soekarno, Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina dari kalangan etniknya sendiri, suku Karo, suku Batak, dan termasuk suku Nias. Berentenglah sebenarnya untuk kelanjutannya katanya. Termasuk udah itu urusan BRI, termasuk udah itu urusan bisnatalis Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Berenteng, cemburulah, kurang lebih demikian secara rahasia singkat ceritanya. Keberatan, kurang senang, berlarut-larut dan terselundup melalui pertikaian kekerabatan suku Jawa Bapak Adi Bana. Urusan pertengkaran Islam dan Kristiani, kontennya menyatakan demikian pada hari ini. Dan pada akhir cerita, mengapa nama Irwan Cornel berperkara? Kontennya menyatakan ada juga keterkaitan penjelasannya. Bapak Adi Bana ini selaku orang tua kandung dari nama Irwan Cornel diinformasikan dari peradilannya tentang kasusnya tersebut yang merumit tadi, mengalami pengejaran ataupun pengalihan perkara kepada anak kandungnya nama Irwan Cornel yang berketepatan sedang kuliah di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang mana diinformasikan bahwasanya pihak Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut sesungguhnya termasuk pihak peradilan Bapak Adi Bana tadi, termasuk pihak peradilan itu, hakimnya ataupun panitranya, termasuk keterkaitan suku Melayu, suku Jawa, ya, dosen-dosen Fakultas Hukum USU. Demikianlah keterhubungannya, yang mana urusannya mengalihkan perkara ataupun melanjutkan urusan kepada anak kandungnya nama Irwan Cornel. Istilahnya
pohon tidak jauh dari buahnya, urusan bapak jatuh ke anaknya. Serupalah begitu. Sebenarnya yang berperkara bapak di mana, namun jatuh-jatuh juga kepada anak kandungnya. Nama Irwan Kornel yang berketepatan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dosen-dosennya termasuk pihak peradilan, panitera ataupun hakim yang menyangkut kepada perkara Bapak Adi Bana ini bersama pertemanannya tadi. Ya kurang lebih urusan gondok lah, urusan gondok, urusan kesumat, melanjutkan kepada pihak-pihak yang terkait juga seperti anak kandungnya. Kurang lebih demikianlah secara rahasia. Yang mana konteksnya juga berlanjut pada momen-momen berlangsung. Terselundup pula urusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utaranya kepada perkara harta warisan mertua Bapak Adi Bana, orang tua kandung dari Ibu Sulatina. Terselundup perkaranya, yang mana berkaitan juga kekerabatan harta warisan orang tua dari Ibu Sulatina ini merupakan kalangan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara juga. Kolega lah dari pihak peradilan, kolega dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kekerabatan harta warisan mertua Bapak Adi Bana ini, orang tua kandung Ibu Sulatina ini, dosen di Universitas Sumatera Utara, dosen di Fakultas Ekonomi, suami istri. Mereka ini termasuk kalangan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Demikianlah dampak-dampaknya, istilahnya kena otomatis. Pertama-tama kan urusannya Bapak Adi Bana berseteru kekerabatan kalangan veterannya, berteman-teman, bercakap-cakap, lalu kemudian bertengkar, bertikai, lalu kemudian sampai ke pengadilan, sampai ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara bersamaan berperkara tentang harta warisan mertuanya, yang mana urusannya peradilan juga. Tentu keterkaitannya juga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena merupakan satu kolega dan menyangkut juga lawan hukum berperkaranya tentang harta warisan tersebut, saudara-saudari kandung dari Ibu Sulatina, juga berstatus kalangan pendidik di Universitas Sumatera Utara, dosen Fakultas Ekonomi, suami istri mereka, kalangan Biro Rektor USU mereka ini. Demikianlah konteksnya menyatakan. Akhirnya berkomplot, berkonspirasi, berjodoh, sama-sama berkegiatan supernatural, ngejar-ngejar Bapak Adi Bana yang terselundup perkaranya kepada nama Irwan Kornel, anak kandung Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina yang sedang berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Kebingunganlah nama Irwan Kornel ini. Kenapa? Seperti ada fenomena supernatural, makanya menyatakan demikian. Yang serta-merta pula nama Irwan Kornel ini merupakan sosok pertemanan yang dikenal, populer istilahnya. Konteksnya menyatakan termasuk itu secara momen terpisah bersamaan tanpa sengaja ataupun terkomplot juga.
tokoh mahasiswa, aktivis mahasiswa, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sudah klop konteksnya menyatakan demikianlah. Dan kelanjutannya menyatakan menyangkut kepada nama Irwan Kornel. Dalam sesi yang terpisah juga dikomplotkan keterkaitan potensi kepengacaraan sarjana hukumnya dari pertemanan dan juga kolega kecil-kecilannya di waktu kuliah di Universitas Sumatera Utara. Gara-garanya terkenal, populer sebagai tokoh mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan tinggi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Mau diangkatlah sebenarnya, mau dipromosikan sebenarnya keterkaitan bidangnya di Fakultas Hukum oleh kerabat, oleh keluarga. Konteksnya menyatakan demikianlah, merumit, bersaling silang urusannya. Sampailah nama Irwan Kornel ini ke dalam momen pengurusan perkaranya melalui internet masa kini, yang mana konteksnya menyatakan menggunakan metode internet untuk pengurusan perkara tersebut sesungguhnya juga merupakan konspirasi dari pertemanan nama Irwan Kornel yang sudah dipercakapkan, diperencanakan sebelumnya bersama pihak peradilan dan juga kalangan oknum pemerintahan yang berstatus kerabat ataupun keluarga dari Bapak Adi Bana dan juga kolega kecil-kecilan pertemanan mahasiswa nama Irwan Kornel. Kontennya menyatakan menyangkut aktivisme, menyangkut dunia politik mahasiswa, mau membuat suatu akumulasi pengurusan perkara sosial dengan momentum rekayasa kepada nama Irwan Kornel oleh kalangan pertemanannya. Fenomena supernatural ini, demikianlah konteksnya menyatakan, yang bereksiden, konteksnya menyatakan juga secara terpisah, bercelaka, momen tidak terduga terjadi di kalangan pertemanan nama Irwan Kornel. Keterkaitan kegiatan ekstra kampus gerakan mahasiswa tersebut, yang mana dampaknya ada keluarga kalangan pertemanan nama Irwan Kornel yang menjadi korban dari kecelakaan kegiatan ekstra kampus tersebut. Gosip-gosipnya, informasinya kurang lebih demikianlah mungkin ya, karena ini konfirmasi konteks supernatural. Pertemanan nama Irwan Kornel itu mengalami kecelakaan kegiatan ekstra kampusnya sampai putus bagian tubuhnya, sampai puntung, udah cacat tubuh lah ya. Namun nama Irwan Kornel tidak tahu. Ada pula yang sudah mati, meninggal dunia. Kalau istilah milenial, meninggoy. Ada yang sampai meninggoy, alias meninggal dunia. Namun nama Irwan Kornel tidak tahu menahu. Demikianlah secara terpisah momen yang terjadi. Dan kegiatan supernatural itu pun akhirnya menjadi dampak dari
kecelakaan kalangan pertemanan mahasiswa nama Irwan Kornel di Universitas Sumatera Utara tersebut, katanya. Mereka akhirnya berkegiatan supernatural juga di Universitas Sumatera Utara. Jadi kacau balau lah, konteknya menyatakan demikian. Siapa sih sebenarnya tersangkanya, pelakunya? Jadi rumit. Nama Irwan Kornel definitif menjadi target dari pertemanannya karena menghilang dari Universitas Sumatera Utara yang sesungguhnya berperkara akademik di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. KTM menyatakan keterkaitan Bapak Adi Bana sebenarnya. Nama Irwan Kornel mengalami diskriminasi ataupun disengajakan sejak semester 1, katanya. Sudah dikenali karena keterkaitan evaluasi data-data kemahasiswaan yang diketemukan nama Irwan Kornel anak kandung dari nama Adi Bana Ginting. Dikenal ini Bapak Adi Bana ini sebenarnya pernah menjadi dosen, pernah menjadi guru besar di Universitas Sumatera Utara, RPK USU di Natalis Universitas Sumatera Utara di tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, dan menyangkut perkara pertemanan yang dimaksudkan tadi bersama kalangan kekerabatan keluarga etnik Jawanya. Konteks menyatakan nama Irwan Kornel pun serta merta selain daripada mengalami penyelundupan perkara fenomena supernatural yang dibingungkannya, sekalian juga serta merta secara terpisah dipromosikan sebenarnya, diangkat melalui rekayasa internet pertemanan kalangan kekerabatan kekeluargaan Bapak Adi Bana Merdeka dan juga Iris Latina. Apakah itu menyangkut harta warisan mertuanya ataupun juga menyangkut tentang penerusan politik nasional Indonesia. Keterkaitan pun juga potensi keilmuan hukum kepengacaraan dari nama Irwan Kornel yang dinyatakan diinformasikan sudah dikenali berbakat di bidang fakultas hukum sejak masa-masa aktivisnya di Universitas Sumatera Utara. Oleh pertemanan dan juga kekerabatan yang berstatus profesi di kalangan pemerintahan juga, konteksnya menyatakan demikianlah kelanjutan kerumitan kronologinya. Dan lalu kemudian konteksnya menyatakan juga nama Irwan Kornel karena juga keterkaitan statusnya sebagai perintis eksistensi perkara sejak tahun 2008 untuk kelanjutan kronologi yang merumitkan tadi, diinformasikan, dicemburukan, diirikan, lalu kemudian dikomplotkan karena kecemburuan tadi oleh kalangan-kalangan yang subjektif, yang tidak objektif menyangkut nama Irwan Kornel yang sedang mengurus merintis perkara supernaturalnya. Konteks menyatakan demikianlah kelanjutannya. Karena latar belakang juga sentimen etnik termasuk. Nama Irwan Kornel ini kan membongkar ketersangkaan pelaku supernatural yang dinyatakannya atas nama etnik lokal. Ya.
Ya, keterkaitan pula segmen perkaranya, harta warisan orang tua kandungnya yang sungguhnya dikomplotkan, dikonspirasikan, dimafia hukumkan untuk autentik kepastian hukumnya, sertifikatnya, notariatnya, kepengacaraan lawan hukumnya dari pihak saudara-saudari kandung ibu Sulatina, orang tua kandung nama Irwan Kornel. Konteksnya menyatakan nama Irwan Kornel ini disentimenkan, kemudian mengurus-ngurus perkara, mengena-ngena pula tudingannya. Maunya kan jangan kena, meleset kayak seperti orang gila, menuding-nuding tanpa sasaran, tanpa akurasi. Konteksnya menyatakan nama Irwan Kornel ini justru mengena kepada tudingannya, ketersangkaannya siapa, kronologinya bagaimana. Demikianlah kemudian kelanjutannya dicemburukan, disentimenkan. Naik pula katanya berpolitik, berinternet, seperti sedang berkomunikasi, berdialog dengan TV-TV nasional, dengan kalangan artis ibu kota Jakarta, seperti dengan Luna Maya. Katanya menyatakan dicemburukan, berlanjutlah gondoknya para tersangka ataupun pelaku ini. Dan berdampak kepada saudara-saudari kandungnya. Konteks menyatakan secara terpisah berdampak sebenarnya. Disenter, disatroni, ditarget seperti itu. Terkait pekerjaannya, yang termasuk juga pernikahannya, saudara Imelda Ginting dan juga saudara Jonathan Ginting dan saudara Dewi Maya Ginting. Konteksnya mengatakan begitu. Merumit lagi, bertambah lagi extensionnya. Awal mulanya urusannya Bapak Adi Bana, turun-turun kepada nama Irwan Kornel, lagi kuliah di Universitas Sumatera Utara. Sampai akhirnya kepada kalangan preman. Untuk menyatakan mereka ini sebenarnya masih satu komplotan, satu gerombolan. Termasuk mereka ini oknum, termasuk mereka ini pihak keadilan yang tanpa diketahui oleh nama Irwan Kornel, mereka ini juga keluarga preman. Mereka ini keluarga preman, serta merta juga keluarga peradilan, pihak pengadilan mereka ini. Demikianlah wajah hukum kita. Konteksnya menyatakan juga begitu secara terpisah konfirmasinya, dan saya rangkumkan, mudah-mudahan akurat secara resumenya di momen pelaporan ini. Kembali lagi kepada ceritanya, oknum-oknum tadi orang-orang di lingkungan alamat tempat tinggal nama Irwan Kornel. Orang-orang daerah Padang Bulan, daerah kilometer Simpang Kuala. Konteksnya menyatakan begitu. Tambah rumit lagi lah. Konteksnya menyatakan begitu. Tambah gondok lagi.
tambah lagi orang-orangnya. Mudah-mudahan tepat ya secara perangkumannya, yang mana saya diinformasikan bahwasanya kegiatan supernatural ini, Himen Commanding Ghost Sungguh ini, perdukunan Begu Ganjang ini, kejawen ini, sesungguhnya merupakan kebudayaan tradisi primitif yang boleh percaya atau tidak berhasil dalam prakteknya dan juga sering digunakan di antara sosial. Namun nama Irwan Kornel tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Mereka ini biasa main supernatural di Ganjang. Sudah sejak tahun-tahun menahun. Baik cewek, baik cowok. Lain dunia lah. Lain hobi, lain referensi pengetahuan umum kepada nama Irwan Kornel. Kalau nama Irwan Kornel kan tidak percaya dukun, tidak percaya praktek supernatural Begu Ganjang berhasil. Demikianlah sesungguhnya kontennya menyatakan juga begitu. Yang menyangkut juga mereka itu kepada segmen-segmen urusannya. Urusan perjodohan, urusan pertemanan, urusan percintaan, pacaran, selingkuhan, termasuk sampai urusan dunia kriminal, perampokan, pencurian, mengintip-ngintip rumah orang, mengganti autentik sertifikat notariat kepemilikan tanah dan bangunan tanpa ada keterkaitan kronologi riwayat perkara, apakah kerabat, apakah ahli waris, termasuk itu. PTM menyatakan mereka ini bekerja sama dengan keterkaitan juga alasan saling kerabat satu suku kepada kalangan oknumnya. Dan nama Irwan Kornel secara tidak tahu-menahu, otomatis tanpa sengaja terkonsentrasi, tersentralkan posisinya sebagai korban, baik dari perkara Bapak Adibana, lalu kemudian menyangkut kepada perkara harta warisan, lalu kemudian menyangkut kepada perkara orang-orang lokal, orang-orang lingkungan sekitar alamat nama Irwan Kornel. Konteksnya menyatakan begitu. Yang mana sudah tepatlah nama Irwan Kornel ini menggunakan metode pengurusan perkara dengan internet masa kini. Konfirmasinya menyatakan kalau kita evaluasi urutan tahunnya, mana mungkin nama Irwan Kornel mengurus perkara ini dengan menggunakan cakap-cakap di dalam pertemanan. Tambah ngawur lah. Pakai telepon pula sama saja. Kalau telepon kan satu orang, yang mana nanti jawabannya juga ngawur. Dan kemudian mengutarakan secara gamblang, itu pun juga ngawur. Orang jadi tidak senang lah kalau gamblang-gamblangan depan-depanan. Konteksnya menyatakan sudah tepat menggunakan metode internet masa kini. Secara bertahap hingga tahun 2025 ini sudah di ACC dan diakui berstatus juga serupa pelaporan kepolisian dan juga pendaftaran pengadilannya oleh pihak pemerintah dan juga internasional, dan termasuk juga kalangan sosial ataupun masyarakat. Sudah dikenali internet nama Irwan Kornel dan sudah diakui sebagai kepengacaraan yang beralibi hukum, termasuk atas nama kepolisian dan pihak peradilan serta pemerintah. Konteksnya menyatakan syukur lah begitu.
Ada nih konteksnya menyatakan alhamdulillah katanya, perlu untuk menyampaikan istilah alhamdulillah katanya. Karena ketepatan saya kan Kristiani, walaupun memang lagi gencar-gencarnya urusan Krismus kan, Kristen Muslim. Krismus. Kalau kemarin istilahnya krisis. Kristen Islam. Ya. Dan secara akumulasi cerita untuk melengkapi kesempurnaan ceritanya, termasuk juga lah klaim-klaim tudingan nama Irwan Cornel melalui internet masa kini. Termasuk itu bagian dari ceritanya. Kontennya menggunakan begitulah untuk informasi kronologi versi yang satu ini, sehingga kita bisa mengenali ataupun mengevaluasinya untuk petunjuk ataupun mungkin penelusuran arah, katanya arah ataupun penelusuran perkara oleh pihak kepolisian dan pihak pengadilan. Informasinya saya dengar pada hari ini bahwasanya saya ini sebenarnya diakui ataupun terdaftar juga di peradilan dan juga kepolisian, berstatus perkara di luar peradilan dan dipersamakan beracara hukum peradilan juga. Serupa itu konteksnya, misalkan sudah menang perkara sebenarnya dengan catatan status perkara supernatural, perkara yang tidak lazim, perkara yang merumitkan dalam pembuktian peradilan, dan ditoleransi ataupun di ACC beracara termasuk di luar peradilan. Melalui internet nama Irwan Cornel dengan juga kemungkinan beracara peradilan tanpa diikuti oleh nama Irwan Cornel. Secara informasi mungkin tidak disampaikan ataupun disengajakan untuk tidak ikut serta, hanya menggunakan media internet konfirmasi ataupun pelaporannya, karena juga dinyatakan sudah menang perkara sebenarnya, tinggal menantikan untuk urusan reward perkaranya. Project BRI 666. Internet 666 kondisi Kafrim ini dinyatakan merupakan alibi utama untuk perkara serupa di antara sosial sampai tingkat internasional, karena keterkaitan internet masa kini dan juga konfirmasi negara-negara menyangkut perkara yang serupa dan juga kekerabatan ataupun keterkaitan kronologi perkara termasuk kepada internasional. Amerika Serikat yang termasuk juga kepada Bapak Adi Bana dan juga Ibu Swatina, dan juga Asia yang termasuk juga kepada kalangan keluarga harta warisan orang tua nama Irwan Cornel, Ibu Swatina katanya. Oh, baiklah, demikian sepertinya sudah habis ya untuk rangkuman klaim pernyataan hukum saya ini ataupun konferensi saya ini melalui internet masa kini. Saya sangat berharap sekali permaklumannya, karena keadaan perkaranya memang kan perkara saya ini memang kurang lazim, yang sesungguhnya ada di dalam ketentuan hukum juga, pasal santet ataupun pasal hipnotis ya. Keterkaitan perasaan keadilan hukumnya mohonlah diperhatikan, dan saya mengucapkan terima kasih apabila memang informasinya saya dimenangkan perkaranya sesungguhnya di peradilan ya. Kontennya menyatakan bahwasanya perkara saya ini ataupun internet 666 Irwan Cornel Kafrim ini
diperhatikan sesungguhnya sampai ke tingkat Mahkamah Agung katanya, sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sampai Bapak Prabowo Subianto, sampai kalangan politik nasional Indonesia, DPR, MPR RI, serta juga DPRD di seluruh Indonesia sepertinya ya, dan termasuk juga Pulau Bali, termasuk juga Pulau Batam dan Kepulauan Riau dan Kota Medan, sampai juga Aceh, sampai Pekanbaru katanya, sampai juga Papua, Manado, Makassar, sampai Singapura dan Malaysia, dengan status juga kontroversi ataupun pro kontra yang berurusan investigasi ataupun pembuktian perkara bersama. Pengalaman kontak body supernatural yang berlangsung dengan alibi terus menerus dan termasuk juga internasional bersama keluarga alien atas nama Amerika Serikat, Pentagon, NATO dan NASA, serta juga negara-negara Asia sampai negara Israel dan negara-negara Arab Saudi katanya. Dan konfirmasi juga untuk selanjutnya keterkaitan ketersangkaan melalui jalur agama atas nama Cina dan juga negara India katanya, yang bersikeras untuk kepemilikan supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell. Di luar selain keluarga alien internasional yang beralibi atas nama Amerika Serikat dan Eropa. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu karena saya menerima konfirmasinya dan mengusahakannya cukup buru-buru ya, cukup buru-buru, kontaknya berlangsung dalam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodhi Satya, Om Swantiastu. Thank you very much for the attentions, and I really hope for about this conclusion actually. See you again.